may result in sanctions according to applicable regulations. Thank you. Campung, coba tangkap bisa nggak tangkap? Dia badannya. Tangkap coba. Di, kenapa gitu nangkapnya? Berani. Tadi Coba adek mau tangkap. kan kakak tadi nangkep ya. Kan tadi kakak nangkep ya. Pelan-pelan, adik-adik Ini pelan-pelan. tahu dianya tuh badannya Pelan-pelan. nekuk. Weh. Pelan-pelan coy. Adek tunggu. Weh, sayang. Tunggu sayang. Duh. Ada. Aduh. Adik Arin lihat ininya, hei. Lihat kabelnya dong. Kabar. Apa ini namanya? Selang. Tuh tangkap tuh gitu Kak Berli. Adek stop. Ini selangnya pendek soalnya. Adek, stop. Selamat malam. Ini hari Kamis 30 Januari 2025. Dan udah lama gue nggak bikin diari kehidupan. Selamat datang kembali di diari kehidupan. Sebenarnya beberapa waktu lalu gue sudah pengen bikin lagi video-video tentang diari kehidupan dan ada banyak momen-momen yang udah gue rekam hanya saja udah terlalu lama gitu sehingga feel-nya gue nggak dapet lagi momen itu. Gue mengingat kembali waktu itu gue lagi ngapain ya, gue ngambil videoin gitu. Jadi feel-nya beda gitu. Dan hari ini kenapa akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya ini penting untuk gue bikin gitu karena ini kisah tentang bos gue dan gue cukup yakin bos gue nggak bakal nonton sehingga gue cukup berani bikin video ini. Gue mau mulai ceritanya dari kondisi anak gue, Mutiara Khairi Sunandar, anak kedua gue. Jadi dia sebentar, aman, ada motor dulu. Jadi hari Selasa itu sebenarnya bini gue istri gue Jihan sudah ke klinik di dekat rumah ngecek kondisi anak gue karena saat itu Mutiara panasnya nggak turun-turun dari 38, 39, 40 bahkan, sehingga kita cukup khawatir dan dicek ke klinik. Di saat itu klinik bilang ini mesti dirawat gitu. Dan berhubung bini gua juga ya sempat berada di dunia kesehatan gitu, istri gua memutuskan untuk sementara belum dulu karena baru hari itu aja gitu
panas-panasnya. Kita coba cek besokannya tuh hari Rabu, mendingan atau enggak gitu. Dan ternyata di besokannya masih tetap panas, sehingga diputuskan untuk anak gua dirujuk ke rumah sakit ya. Artinya tidak di klinik gitu, tapi di rumah sakit. Berawal dari situ. Dan karena gua kerjanya di Jakarta, gue nyakul ya di sana, gue nyari duitnya di sana, sehingga gue cuma bisa mantau dari WA gitu, kita komunikasi via WA. Dan kondisi di kerjaan gue itu ada satu dan lain hal yang menjadi pertimbangan untuk pada akhirnya gue memutuskan untuk cuti atau enggak gitu. Jadi untuk cuti itu ada pertimbangannya. Ini butuh cuti banget atau enggak, apakah masih bisa ditahan dulu dan sebagainya. Ada pertimbangan. Sehingga meskipun anak gue sakit, gue masih butuh untuk nimbang-nimbang tadi. Dan beruntungnya istri gue ngerti kesehatan gitu, sehingga gue cukup tenang, meskipun dengan segala hal yang di keputusan yang diambil oleh istri gue. Bentar, gue coba runut dulu. Latar belakangnya udah, terus kemudian perjalanan kondisi juga udah. Ya, singkat cerita, kondisinya masih belum membaik dari hari Selasa, besokannya hari Rabu, hari Kamis juga masih belum membaik gitu ya. Bahkan yang menjadi hal yang ngebuat gue jadi makin khawatir adalah ternyata istri gue juga sakit juga gitu. Dia coba cek ke dokter, dan dokter juga menyarankan istri gue untuk dirawat juga, bahkan walaupun dia decisionnya istri gue masih belum mau dirawat karena ayah mertua gue juga lagi sakit, yang artinya ibu mertua gue nggak bisa nemenin bini gue di rumah sakit. Ada ipar gue juga ada ya semacam pokoknya ada kebutuhan kerja lah di Jakarta gitu, sehingga dia mesti balik ke Jakarta, dia mesti berangkat ke Jakarta. Itu kondisi-kondisi yang ngebuat gue khawatir gitu, sehingga gue memutuskan untuk cuti. Nah ini bagian ini yang gue pengen ngomongin bos gue. Jadi bos gue itu secara leveling ada dua gitu ya, ada beberapa lagi di atasnya, tapi yang pengen gue omongin adalah dua layer. Layer pertama di atas gue persis, sama layer berikutnya adalah di atasnya, dua layer di atas gue. Nah kita ngomongin yang layer satu dulu. Satu layer di atas gue itu jadi momennya di hari Kamis 30 Januari 2025 ini, around jam berapa ya tadi itu, around jam 2 kita lagi ada meeting sebenarnya, dan tiba-tiba dia bilang, gue nitip meetingnya dulu, dan kebetulan meetingnya online ya. Gue nitip meetingnya dulu, nanti semisal ada hal yang butuh diinformasikan, dikoordinasikan, nanti berkabar lagi, kurang lebih gitu lah kondisinya. Tapi yang bikin gue cukup surprise adalah rasanya ya, ini tebak-tebakan gue aja sih, karena timeline-nya cukup berdekatan. Mungkin bener dia lagi ada kegiatan lain atau meeting lain di waktu yang hampir bersamaan. Tapi di waktu yang hampir bersamaan tadi, bos gue ini yang satu layer di atas gue menyempatkan diri untuk membelikan roti ya, dan sebanyak 6 roti gitu. Ada roti coklat 3 dan juga roti keju 3 tadi. Ini gue nggak ngomongin rotinya, tapi lebih kepada bos gue mau meluangkan waktunya dia di sela-sela meetingnya dia, di 2 meeting di waktu yang hampir bersamaan, dia masih nyempetin untuk beli pesan roti gitu-gitu lah ya, untuk diberikan ke gua, dikasih ke anak gua, titip salam gitu-gitu.
Dan komunikasi kita via WA ya, karena ya mobilitasnya cukup tinggi, tapi komunikasi harapannya masih tetap terjaga gitu ya. Even secara fisik kita nggak bisa ketemu langsung, tapi WA cukup menjadi solusi gitu, karena koordinasinya kita cukup banyak gitu. Dan gue cukup terharu dengan apa yang sudah dilakukan sama bos satu layer di atas itu gitu. Ya karena itu tadi, even dia ada di 2 meeting, tapi ketika timnya itu ada kondisi yang menyita fokusnya dia, menyita emosionalnya dia gitu, dia berusaha untuk memberikan fokus itu lagi, memberikan dorongan moral ataupun emosionalnya lagi gitu dengan caranya dia, dan saat itu adalah memberikan perhatian dalam bentuk membelikan roti. Sekali lagi gue nggak lagi ngomongin roti, tapi lebih kepada bagaimana bos gue itu menyempatkan di sela-sela meeting, 2 meeting di waktu yang hampir bersamaan. Dan itu tuh cukup touchy ya, cukup menyentuh buat gue, dan rasanya gue butuh untuk mendokumentasikan atau ngevideoin momen tersebut. Nah itu satu layer ya, bos satu layer di atasnya gue. Nah berikutnya adalah bos di atasnya gue lagi. Bos di atasnya gue lagi ini, jadi waktu itu kita bukan waktu itu ya. Jadi setupnya adalah kita memang sudah follow-followan Instagram dan cukup apa namanya, cukup intens ya. Tapi singkatnya hampir ya, tidak selalu, hampir di, mungkin karena circle-nya nggak gitu gede, orang itu aja gitu, sehingga ketika gue bikin story ataupun bos gue bikin story, rasanya kita satu sama lain bisa saling lihat gitu. Dan momennya waktu itu bini gue mengajak atau masukin anak gue ke rumah sakit yang tadi dia butuh untuk dirawat tadi. Bini gue nge-tag gue dan gue repost, dan bos gue nggak lama setelah gue repost, WA gue japri pribadi gitu, anak lu masih ke rumah sakit, kurang lebih gitu, dan lain-lain lah ya, kita ngobrol. Nah after dari situ info lah bos gue yang 2 layer itu ke WA grup kantor, menginformasikan bahwa kondisi anak gue seperti apa, dan di sana gue mendapatkan banyak doa dari teman-teman lainnya, karena memang tipikalnya gue adalah bukan yang terlalu nge-share banget gitu ya, hal-hal yang duka lah. Kalau suka mah ya udahlah gitu ya. Tapi kalau yang duka-duka gitu hampir cukup picky gue untuk menginformasi, rasanya ini butuh diinfoin atau enggak ya, atau jangan ya gitu-gitulah. Nah, setelah diinformasiin ke WA group, gue mendapatkan doa dan gue cukup happy dengan hal tersebut. Nah, besokannya ini yang bikin gue tersentuh gitu, yaitu adalah antara gue yang belum update atau memang ini baru gitu. Yang jelas pada saat gue konfirmasi ke beberapa abang-abangan di kantor, itu juga nggak gitu banyak yang tahu. Sampai akhirnya gue merapat ke bagian yang memang potentially tahu hal tersebut. Halnya adalah cuti anak masuk rumah sakit. Nah ini, jadi momennya adalah yang bos layer 2 ini, dia tidak directly info ke gua, tapi dia info ke layer di satu layer di bawahnya dia, atau satu layer di atasnya gua tadi. Dia info, dan bos gue yang satu layer tadi itu info ke gua gitu, bahwa kenapa lu nggak cuti aja, dan ada kok cuti untuk yang anak masuk rumah sakit tadi. Dan gue itu beneran baru tahu, gue konfirmasi ke abang-abangan gue pun, orang yang gue rasa ini kemungkinan dia akan tahu gitu, karena cukup senior, aktif juga, orangnya juga salah satu star lah menurut gue, orangnya oke gitu. Dan waktu itu dia juga cukup ragu menginformasikan, sehingga gue merapat ke leveling ataupun area yang memang potensially tahu, atau hampir 99% tahu hal tersebut gitu. Jadi dari situlah, dari yang awalnya gue ragu untuk ngambil cuti karena akan satu dan lain hal gitu ya, diinformasikan bahwa ada cuti yang anak masuk rumah sakit, itu ngebuat gue jadi firm, jadi yakin untuk ngambil cuti.
gue juga ngeberesin hal-hal yang seharusnya gue lakuin di kerjaan sehingga cuti gue lancar gitu. Itu dua hal yang akhirnya kenapa gue rasanya perlu untuk ngebuat diary kehidupan ini. Semoga ada momen-momen lain yang bisa gue ceritain. Rasanya itulah ya. Iya sih, itu aja. Thank you teman-teman udah nonton diary kehidupan gue kali ini. Cukup lama ya kita tidak bersua gitu. Kalau ada yang nonton dan pengen berinteraksi, nggak usah ragu untuk komen karena gue pasti bakal balas-balasin. Thank you semuanya, sampai ketemu di diary kehidupan berikutnya. Bye. Assalamualaikum.